Bapa kami yang dalam surga, yang kami kenal di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Bapa. Sungguh indah ketika kami mau ikut dan mengiring Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Karena hidup ini bukanlah aku lagi, melainkan Engkau, Kristus yang tinggal di dalam aku. Bapa kami dalam surga, kami percaya Engkau ada di tempat ini beracara bersama-sama dengan kami di dalam ibadah pagi ini Tuhan. Engkau bertakhta di dalam pujian dan penyembahan kami. Bapa, sebagaimana Engkau urapi mulut kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, Engkau urapi juga telinga dan hati kami, di mana kami akan mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang akan menuntun hati kami, mengajar serta memberikan pengertian dari setiap firman yang akan kami dengarkan Tuhan. Sehingga kami mengerti akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Bagi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu ini hanya sebagai alat-Mu saja Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Berikan kuasa, berikan hikmat, agar kehendak-Mu lah saja yang jadi di dalam setiap perkataan hamba-Mu yang hina ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat. Terima kasih kepada Bapak Yohanes yang telah memimpin Presiden and Worship. Begitu juga dengan adik-adik kita. Sangat luar biasa telah membawa kita di dalam kehadiran Allah pada ibadah pagi hari ini. Shalom saudara-saudara. Bagi saudara-saudara yang ada di rumah juga, shalom. Saudara-saudara, mari kita membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam Lukas 17 ayat 11. Lukas 17 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-19. Kita akan membacakan secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan saudara-saudara akan membacakan ayat yang genap. Ya. Lukas 17 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-19. Ke-10, orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Jemaat. Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang ke-9 orang itu? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Terpujilah firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun bagi gereja kita yang ke-17. Ya.
Nah saudara, kalau orang berulang tahun, respon apa yang kita berikan kepada Tuhan? Hampir semua mengatakan bersyukur. Ya benar. Dan pembacaan nas Alkitab kita pada pagi hari ini, itu intinya tentang bersyukur dan berterima kasih. Seharusnya saya membagikan firman Tuhan tentang Roh Kudus. Karena minggu-minggu ini adalah minggu Pentakosta, di mana kita menunggu pencurahan Roh Kudus. Ya. Tetapi secara spesial, karena ini adalah hari yang spesial, saya ingin membagikan firman Tuhan tentang hal bersyukur. Dan lagi pula, sudah 4 minggu secara berturut-turut, Pastor Wawan sudah membagikan tentang Roh Kudus. Ya. Mungkin saudara-saudara berpikir, oh itu lagi. Ya, firman Tuhan tentang bersyukur sudah berkali-kali saudara mendengarkannya. Tetapi pada realitanya, kenyataannya masih banyak orang Kristen tidak tahu mengucap syukur atau lupa mengucap syukur. Banyak orang Kristen kalau kita baru bangun tidur, yang terpikir pertama kali yaitu pekerjaan. Oh, saya harus bekerja. Apa yang pertama kali dilihat? Jam. Terus langsung yang terpikir lagi, oh saya harus mandi. Kemudian ya habis mandi terpikir lagi, oh saya harus mengisi perut, saya harus sarapan. Tidak hanya dengan senyuman tidak cukup, harus dengan sarapan. Karena jam 10 kalau tidak sarapan sudah lapar lagi. Jadi saudara-saudara, itulah yang terpikir. Dan ini realita. Kalau kita benar-benar mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, begitu kita bangun, kita ingat Tuhan. Oh, saya masih bernafas. Saya masih hidup. Saya masih sehat. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu baru setiap pagi. Ya, haleluya. Kalau kita berpikir begitu, kalau kita mengucap syukur di saat kita memulai kehidupan kita yang baru, sebelum memulai aktivitas kita, tidak perlu berdoa panjang-panjang. Tuhan sudah mengerti hati kita, siapa yang ada di dalam hati kita yang kita utamakan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu saya masih tetap membagikan firman Tuhan tentang bersyukur, supaya jemaat selalu mengerti dan mengerti. Nah saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Lukas 11 yang kita bacakan tadi, Lukas 17 ayat 11 sampai 19, ya. Di mana ya Tuhan telah menyembuhkan ke-10 orang kusta ini, tapi yang kembali hanya 1 orang yang mengucap syukur dan memuliakan Allah. Ya. Saudara-saudara yang saya kasihi, ya. Orang Kristen kadang-kadang ya, ketika dia mengalami masalah, dia mengalami begitu banyak kesusahan, penderitaan, dia bergumul, dia berdoa kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan jawab, ya, kadang-kadang kita lupa untuk mengucap syukur. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, orang-orang yang sudah begitu, yang doanya sudah dijawab, susah mengucap syukur. Apalagi kalau doanya belum dijawab atau dijawab tetapi tidak sesuai dengan harapannya. Susah sekali mengucap syukur. Dan jika kita mendapat masalah, begitu kita mendapat masalah, ya, kita langsung kaitkan masalah itu seolah-olah Tuhan yang salah. Ya. Kita hubungkan dengan Tuhan. Tuhan, mengapa hidupku selalu banyak masalah? Dan tidak henti-hentinya, bertubi-tubi selalu saya mengalami masalah. Kalau engkau tidak sanggup mengurus hidupku, biarlah engkau yang turun, aku yang naik ke atas. Saudara-saudara mungkin taruh, wah ini Pak Riodi ini terlalu lebay, ya.
Tak mungkinlah manusia berkata begitu kepada Tuhan. Tetapi di dalam sejarah manusia ada seorang tokoh dunia yang mengatakan ini kepada Tuhan. Dia katakan kalau Tuhan itu ada, suatu waktu saya akan bertemu dengan dia, saya akan tarik dia dari tahtanya dan saya akan menggantikan dia. Kenapa? Karena dia kecewa sama Tuhan. Kalau Tuhan itu kasih, mengapa begitu banyak kejahatan di dunia ini? Kalau Tuhan itu baik, mengapa masih banyak penderitaan di dunia ini? Kalau Tuhan itu baik, mengapa begitu banyak masalah-masalah yang harus saya hadapi? Dan dia katakan, Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu tidak eksis. Surga itu tidak ada. Siapakah dia? Dia adalah Karl Marx. Karl Marx ini adalah seorang filsuf berkebangsaan Jerman. Dia seorang ateis dan dengan dalil-dalil ajarannya itu tentang komunis diikuti oleh banyak sekali pengikutnya. Jadi bukan tidak ada manusia yang berkata begitu. Dia seorang tokoh dunia. Ya. Nah saudara-saudara, ketika 10 orang ini disembuhkan, ya, hanya satu yang datang kepada Tuhan. Ya. Saya kembali lagi ke dalam firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mau pergi ke Yerusalem, ya, dia melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Perbatasan Samaria dan Galilea ini adalah tempat pembuangan orang-orang kusta. Ya. Baik orang kusta yang ada penduduk Samaria atau orang kusta yang ada di Galilea, itu mereka dibuang di perbatasan itu. Yang sebenarnya kalau mereka tidak mendapat sakit kusta, ya, mereka itu tidak bisa hidup bersama-sama. Karena orang Galilea, orang Yahudi memandang seorang Samaria adalah orang yang berdosa. Ya. Jadi ketika mereka karena sakit kusta, mau tak mau mereka hidup bersama di dalam wilayah isolasi, ya. Istilah sekarang, mereka dibuang di situ di perbatasan Samaria dan Galilea. Nah saudara-saudara, konsep penyakit kusta pada waktu itu tidak dihubungkan sama sekali dengan masalah medis. Ya. Konsep penyakit kusta pada waktu itu langsung dihubungkan dengan kutukan Allah. Karena orang itu telah berbuat dosa. Jadi dikutuk. Dan mereka harus diasingkan, mereka harus dibuang di satu lokasi, tidak boleh gabung dengan keluarganya, tidak boleh bergabung dengan masyarakatnya. Jadi keluarganya tidak boleh menjenguk mereka karena penyakit kusta itu berjangkit. Nah, jadi saya dapat bayangkan penderitaan orang kusta pada konteks waktu itu, ya. Mereka sudah putus hubungan dengan keluarga, putus hubungan dengan masyarakat, dan terlebih daripada itu mereka putus hubungannya dengan Tuhan mereka. Karena orang kusta tidak boleh masuk di dalam bait Allah. Jadi saudara-saudara, kesimpulannya, orang kusta pada waktu itu sangat menderita. Bukan menderita secara fisik saja, tetapi secara psikologis, ya, secara sosial, dan secara kerohanian. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak punya arti lagi di dalam kehidupan mereka. Inilah konsep orang kusta. Tetapi saudara-saudara, meskipun mereka dibuang oleh masyarakat, oleh keluarga mereka, tetapi saudara-saudara apa? Tuhan Yesus mau datang, ya, mengunjungi mereka, ya. Nah saudara-saudara, gereja kita sudah hari ini Tuhan izinkan untuk merayakan anniversary-nya yang ke-17. Ya. Di sini kita harus sadar bahwa gereja didirikan itu bukan inisiatif manusia, tetapi inisiatif daripada Tuhan Yesus, dari inisiatif Allah.
Ke-10 orang kusta ini tidak akan mengenal Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus tidak datang, ya, mengunjungi mereka. Jadi gereja tidak akan pernah berdiri kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dunia, berinisiatif menyelamatkan manusia. Dan gereja ICK, gereja Indonesia di Kuwait, tidak akan berdiri tanpa inisiatif Allah. Dan kami percaya bahwa gereja Indonesia di Kuwait ini, ya, Tuhanlah yang mengadakannya. Jadi kalau ada orang yang mengklaim bahwa saya yang mendirikan gereja Indonesia di Kuwait, bukan. Mereka hanyalah sarana, ya, sarana Allah, tetapi bukan inisiatif gereja ini didirikan. Oleh karena itu, kita bersyukur bahwa gereja kita mampu eksis sampai saat ini. Sekarang sudah berumur 17 tahun. Ada haleluya. Saudara-saudara yang saya kasihi, kita kembali kepada firman Tuhan, ya. Ketika Tuhan Yesus mengunjungi ke-10 orang kusta ini, ya, mereka berteriak, "Guru, Yesus, Guru, kasihanilah kami." Nah, kata guru di sini itu bahasa aslinya memakai kata epistatek. Epistatek ini dipakai untuk menyatakan suatu pribadi, orang yang terhormat dan berkuasa. Dan mereka pakai istilah ini kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah guru yang agung, guru yang terhormat, guru yang penuh kuasa. Ya. Jadi tidak sembarang mereka memakai kata guru atau epistatek ini kepada suatu pribadi. Ya. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi, ya, ketika mereka meminta belas kasihan Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus langsung menyembuhkan mereka? Apa kata Tuhan Yesus? Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam. Mereka belum sembuh. Tuhan belum kasih kesembuhan pada saat itu. Apakah Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan mereka pada saat itu? Bisa. Sanggup. Orang mati saja dibangkitkan, apalagi hanya penyakit kusta. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus adalah Allah. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia bisa melakukan segala hal, tetapi perlu kita pelajari dengan firman ini. Ya, meskipun Tuhan mampu melakukan segala hal, tetapi Dia ingin melihat seberapa besar ketaatan kita dalam perintahnya. Dan ke-10 orang ini, ya, mereka taat. Berarti apa artinya? Mereka beriman, ya. Mereka pergi walaupun daging mereka mesti meleleh-meleleh karena kusta. Dan karena iman mereka dipulihkan. Tibanya itu di tengah jalan mereka pulih, ditahirkan, ya, karena iman mereka. Tetapi di sini lahirlah dua respon yang berbeda. Yang ke-9 orang ini pergi karena terlalu kaget, ya, terlalu terpana dengan jawaban Tuhan, kesembuhan mereka, ya. Mungkin mereka terlalu rindu untuk bertemu dengan sanak keluarga mereka. Mereka pergi, mereka melupakan Tuhan, sumber berkat anugerah itu sendiri. Tapi cuma satu yang kembali kepada Tuhan Yesus. Ya. Dia berterima kasih, dia bersyukur dan memuliakan Allah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ketika satu orang ini datang kepada Yesus, ya, apa kata Yesus? Bukankah ke-10 orang sudah disembuhkan? Kemana yang 9
orang tadi, ya, karena hanya satu yang datang kepada Tuhan Yesus mengucap syukur. Terus Tuhan Yesus bilang, tidakkah mereka datang kepada Allah bersyukur dan memuliakan Tuhan? Apa artinya kata Tuhan Yesus di sini? Tuhan Yesus adalah Allah. Jelas sekali dia menuntut setiap orang yang percaya harus senantiasa datang kepadanya untuk mengucap syukur dan memuliakan Allah. Saudara-saudara yang saya kasihi, di sini kita akan belajar 3 hal alasan kenapa Tuhan Yesus menuntut kita sebagai orang yang percaya, yang sudah mengalami anugerah Allah, untuk datang kembali, ya, datang kembali untuk mengucap syukur dan memuliakan Allah. Yang pertama, saudara, kita lihat di dalam ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16, saya bacakan. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Dan orang itu adalah seorang Samaria. Saudara-saudara, ketika kita kembali mengucap syukur, ini hal yang pertama, agar supaya kita mengerti bahwa berkat itu tidak lebih utama daripada sumber berkat itu sendiri. Jadi alasan yang pertama, Tuhan ingin dia yang harus diutamakan, bukan berkatnya. Jadi oleh karena itu kita harus kembali kepada dia. Orang yang mengucap syukur, saudara-saudara, di dalam hidupnya, ya, karena dia mengalami anugerah campur tangan Allah, ya, maka dia ingin menunjukkan, ya, bahwa berkat itu tidak lebih utama daripada Tuhan itu sendiri, sang pemberi berkat, ya. Maka orang Samaria itu dia sadar, dia kembali kepada Tuhan Yesus. Begitu dia sembuh, dia tidak terpana dengan anugerah Allah, berkat-berkat yang dia terima, tetapi dia lebih mengutamakan siapa pemberi berkat itu. Makanya dia kembali untuk mengucap syukur. Nah ini saudara, ini yang pertama, ya. Saudara-saudara, kalau banyak orang Kristen ketika menerima, dia dekat sekali dengan Tuhan. Ketika dia dapat masalah, ya, problema, dia dekat sekali dengan Tuhan. Dia menangis, dia tersungkur di hadapan Tuhan, dia berdoa, Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Tetapi ketika Tuhan jawab, dia lupa, dia terpana dengan berkat Tuhan itu sendiri, dengan jawaban Tuhan itu sendiri, sampai dia melupakan Tuhan. Begitu dia tidak ada pekerjaan, dia dalam problema masalah, dia ada masalah di dalam keluarga, dia ada masalah di dalam finansial, dia ada masalah di dalam kesehatannya. Waduh, kalau sudah begitu taatnya luar biasa, minta ampun, ya. Hari Jumat datang ke gereja selalu. Hari Minggu juga dia datang walaupun tidak ada servis. Dia pergi ke gereja lain, ya. Tidak ada masalah. Rajin minta ampun, ya. Hari Senin ikut prayer meeting. Hari Rabu ikut men cell group, ya. Cell group pria. Hari Kamis dia ikut woman cell group. Padahal dia pria. Dia masuk gereja startnya jam 8 pagi, dia datang jam 5 pagi. Taatnya luar biasa. Tetapi ketika Tuhan tolong, ya, Tuhan kasih pekerjaan yang baik, finansial yang bagus, Tuhan pulihkan keluarganya, ya. Tuhan kasih kesembuhan, ya. Tuhan kasih jodoh, ya. Kemudian dia katakan,
Bye-bye Tuhan. Ya. Aku sudah mendapatkan semua yang aku gumuli. Usahaku tidak sia-sia. Jangan kita jadi seperti 9 orang kusta tadi, ya, yang di dalam firman. Ketika sakit kita berteriak minta tolong, minta belas kasihan Allah. Ketika kita mendapat pertolongan, kita lupa akan sumber berkat itu sendiri. Saudara-saudara, jadi kita harus, hal yang pertama kita harus mengutamakan Tuhan. Ya, walaupun doa kita belum dijawab maupun sudah dijawab, Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah Allah kita. Ya. Jadi kita harus datang tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya. Walaupun doa kita belum dijawab, ya. Walaupun doa kita dijawab juga, tapi tidak sesuai dengan harapan kita, ya, kita harus mengucap syukur. Sebab Allah itu baik. Rancangannya bukan rancangan kita. Mungkin rancangan kita melihat apa yang Tuhan berikan tidak baik. Tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi ingat, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dia tahu apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Ya. Di dalam Matthew chapter 6 verse 33, ya, di situ dikatakan, seek first the kingdom of God, ya, and His righteousness, so all things shall be added unto you. Dalam Matius 6 ayat 32. Tetapi cari dulu kerajaan Allah, maka dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini ayat favorit saya, makanya saya hafal. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tinggal Arab belum. Saudara-saudara, jadi rencana Tuhan bukan rencana kita. Apa yang Tuhan berikan, kita harus mengucap syukur. Ada satu cerita, saudara-saudara. Ada seorang raja, ya, dia hobinya berburu. Dan dia punya satu orang asisten, ya, namanya Ucok. Kalau Ucok berarti orang Medan, ya. Ya, orang Medan jadi asisten raja. Jadi ketika raja pergi berdua saja berburu, ya, jadi alat-alat semua, senjata, bekal-bekal semua itu Ucok yang bawa. Raja lenggang aja, ya. Sampai di hutan, saudara-saudara, mereka capek, istirahat dulu katanya. Raja bilang. Sambil beristirahat, duduk di bawah pohon, si Ucok ini membersihkan senjata raja, ya. Dia bersihkan, tanpa sengaja dia ketarik, bukan menarik, tapi ketarik dia. Tidak sengaja dia tarik pelatuknya. Dan senjata itu mengarah kepada kaki raja. Duar, kenalah jempol kaki raja. Raja marah sekali, ya. Ketika sampai di istana, si Ucok langsung kasih masuk penjara karena telah mencelakakan raja, baginda raja, ya. Tapi setelah diamputasi jempol raja, dia sudah sembuh. Karena namanya hobi, ya, hobi berburu, dia pergi berburu. Tapi karena Ucok di penjara, ya ini Ucok sudah tidak berguna lagi, terlalu lalai, ya. Makanya dia pergi aja sendiri, bawa senjata, ya. Ucok, ya, menderita, dia menangis di penjara. Raja pergi sendiri. Sampai di tengah hutan, dia masuk lagi lebih dalam lagi ke tengah hutan. Dan dia ditangkap oleh suku primitif. Ya. Suku primitif itu tangkap raja ini, dia nggak tahu mau raja mau apa. Pokoknya manusia ditangkap, langsung ditaruh, digantung dan mau dibakar. Mau dipersembahkan kepada dewa mereka. Ya, udah siap-siap mau dibakar raja ini, ya. Datang kepala suku. Menurut aturan kita, ya, persembahan yang akan kita berikan kepada dewa adalah persembahan yang sempurna. Jadi orang ini tidak boleh ada yang cacat. Diperiksalah.
Diperiksa dari kepala sampai di kaki, ya. Periksa, kayaknya ini sempurna ini. Pas terakhir dapat jempolnya udah tidak ada. Teriaklah ini kepada kepala suku, "Bos, orang ini nggak ada jempol." Terpaksa. "Oh, tidak boleh, persembahan harus sempurna. Lepaskan dia." Sedangnya raja ini dilepas, dia langsung lari dengan susah payah sampai di istana raja. Sampai di istana raja, dia langsung ke penjara. Dari dia jauh teriak, "Ucok, buka penjaranya, lepaskan Ucok." Dia langsung memeluk Ucok. "Ucok, maafkan raja, ya. Karena kalau kau tidak menembak kaki jempol kakiku, aku sudah hangus dibakar. Ya. Maafkan aku, Ucok, telah penjarakan engkau." Ucok bingung. "Kenapa raja?" Lalu raja menceritakan apa yang terjadi di tengah hutan. Setelah raja menceritakannya itu, Ucok yang menangis. "Oh raja, terima kasih raja." Raja kaget, "Kenapa?" "Kalau kau tidak penjarakan aku ikut bersamamu dan akulah yang jadi korbannya." Jadi saudara-saudara, segala sesuatu itu sudah diatur di dalam hidup kita. Tuhan yang Maha Kuasa, Dia tahu ya apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Saudara-saudara, jadi inilah yang pertama, alasan kenapa kita harus kembali mengucap syukur. Yaitu pertama, kita harus mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan berkat-berkatnya. Berkat-berkatnya nomor 2. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus kembali untuk mengucap syukur? Ya. Karena dengan kita mengucap syukur, ya, kita akan sadar bahwa kita ini bukan apa-apanya. Dengan mengucap syukur, kita menyadari bahwa kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita lihat di dalam pembacaan kita tadi, bahwa ketika orang Samaria itu kembali kepada Tuhan Yesus, apa yang dia lakukan selain mengucap syukur dan memuliakan Allah? Dia tersungkur, sujud, ya, di hadapan Tuhan Yesus. Ini apa artinya? Ketika kita kembali mengucap syukur, kita akan disadari, ya, untuk selalu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ketika kita semakin mengalami anugerah Allah, semakin diberkati, yang ada bukan sombong kita, ya. Yang ada bukan keangkuhan kita, ya. Tetapi justru semakin kita diberkati, kita harus datang kepada Yesus, mengucap syukur, ya, dan menunjukkan harus lebih rendah hati, ya. Jadi kalau kita sudah terlalu banyak diberkati, sudah kaya raya, ya, terus kita bilang, "Oh, ini aku, semua aku." Ya. Orang yang demikian, ya, orang yang tidak tahu bahwa semuanya itu berasal dari Allah, Tuhan kita. Ya. Jadi sebagai orang Kristen, kalau semakin diberkati dan semakin sombong, jadi ada masalah, ya, ada tidak beres di dalam imannya. Kenapa, saudara-saudara? Ya, spirit pelayanan Tuhan Yesus adalah kerendahan hati. Guru mana yang sanggup membasuh kaki muridnya? Hanya Tuhan Yesus yang mampu melakukan itu. Jadi spirit pelayanan Tuhan Yesus itu justru adalah kerendahan hati. Ya. Jadi semakin kita diberkati, kita harus kembali lagi kepadanya mengucap syukur. Dan berkata, semuanya ini bukan karena aku, tetapi karena Allah. Ya. Di dalam Roma 11 ayat 39. Di situ dikatakan, ya. Roma 11 ayat ke-39. Ya. Di situ dikatakan,
ayat 36. Ya. Di situ dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi sebenarnya jangan kita katakan, oh ini karena aku. Kalau Tuhan memberkati kita, semakin kita berberkati, kita katakan ini adalah oleh karena Dia yang mengasihi aku. Amin. Nah saudara, yang terakhir, saya berburu dengan timing memang. Oke, hal yang ketiga, kenapa kita harus kembali mengucap syukur. Kita baca di dalam ayatnya yang terakhir. Ya. Dalam Lukas 17 ayatnya yang ke-19. Nah, kita bacakan lagi ya. Lukas 17 ayat yang ke-19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sekarang kita belajar sedikit tentang firman Allah, ya, agar kita tidak salah menginterpretasikannya. Ketika orang ini datang kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berkata, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan. Pertanyaannya, apakah dia datang mengucap syukur, kemudian baru dia diselamatkan? Atau dia sudah diselamatkan, kemudian dia datang bersyukur? Kalau kita baca di dalam ayat 19 ini, seolah-olah ya, ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, maka dia diselamatkan. Tuhan Yesus suruh pergi. Kalau kita punya konsep pengertian seperti ini, ya, kita tidak sama dengan agama lain. Seolah-olah kontribusi manusia, ya, menghasilkan keselamatan. Ya. Alkitab tidak memberi tempat atau kesempatan untuk kontribusi manusia menghasilkan keselamatan. Karena keselamatan itu adalah anugerah Allah. Jadi ke-10 orang ini, ya, karena mereka beriman, dia pergi, mereka sudah dipulihkan. Mereka sudah mengalami anugerah Allah. Dan mereka sebenarnya sudah diselamatkan. Ya. Dan hanya satu orang yang kembali kepada Yesus Kristus untuk bersyukur dan memuliakan Allah. Pertanyaannya, apakah 9 orang ini benar-benar sudah diselamatkan? Ya. Orang-orang ini tidak benar. Ya. Ada satu lagu mengatakan, hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Itu. Ke-9 orang ini tidak kembali untuk mengucap syukur. Ya. Nah di dalam alasannya yang ketiga, mengapa kita harus kembali mengucap syukur, ya? Karena itu, ketika kita sudah memperoleh anugerah Allah, ketika kita sudah memperoleh keselamatan, kita harus mengkonfirmasikan lagi, ya, mengkonfirmasikan lagi iman keselamatan kita dengan mengucap syukur dan memuliakan Allah. Jadi ke-9 orang ini tidak mengalami keselamatan yang sebenarnya. Ya. Mereka sudah diselamatkan, tetapi mereka tidak mengkonfirmasikan keselamatan mereka dengan mengucap syukur. Hanya satu orang ini yang mengkonfirmasikan bahwa dia sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Sumber berkat itu, sumber anugerah itu sendiri. Nah saudara-saudara, jadi jangan mengatakan lagi bahwa dengan mengucap syukur maka kita diselamatkan. Ya. Sebenarnya kita sudah diselamatkan. Tuhan sudah mengerjakan segalanya sesuatu bagi kita. Ya. Tinggal kita bagaimana mengkonfirmasikan iman kita. Iman keselamatan kita kepada Tuhan. Ya. Saudara-saudara, keselamatan itu bukan kontribusi manusia. Jadi itu hanyalah sekedar anugerah Allah. Saya mau bertanya. Apakah saudara percaya, saudara yakin, saudara diselamatkan? Angkat tangan.
Yang ragu-ragu angkat tangan. Oke, kalau kita percaya bahwa kita diselamatkan. Sekarang pertanyaannya, sejauh mana ucapan syukur kita sebagai bukti konfirmasi iman keselamatan kita kepada Tuhan? Nah saudara-saudara, orang yang tidak tahu bersyukur adalah orang yang tidak mengerti bahwa hidup ini hanyalah sebuah anugerah Allah. Saudara-saudara, ketika kita mendapat tiket, ya, tiket ke surga, ya, kita harus mengkonfirmasikan tiket itu agar kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau kita mendapat tiket ke surga, ya, orang kalau mau masuk pesawat dengan tiket doang, itu pasti dia diusir. Dia disuruh lagi konfirmasi untuk mendapat apa? Boarding pass. Ya. Jadi harus konfirmasikan dulu, dapat boarding pass, baru dia bisa masuk. Dia harus mengakuinya itu. Dan dia harus memuliakan Allah atas anugerah yang telah dia peroleh. Jadi saudara-saudara, intinya mengapa kita harus datang mengucap syukur? Jadi ada 3 alasan. Yang pertama, kita harus mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Baik buruk atau baik itu pergumulan itu sudah dijawab ataupun tidak dijawab, tetap dia adalah Tuhan kita. Hidup ini adalah hanya sekedar anugerah saja. Dan kedua, mengapa kita harus kembali? Karena dengan mengucap syukur, maka kita sadar bahwa kita harus hidup di dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ya. Dan yang ketiga, kita harus mengkonfirmasikan iman keselamatan kita kepada Tuhan Yesus dengan mengucap syukur dan memuliakan Allah. Saya berdoa bagi gereja Indonesia di Kuwait ini agar jemaatnya, ya, selalu mengerti akan hal ini dan selalu mengucap syukur dalam setiap anugerah Allah. Dan kalau kita mau selami bahwa seluruh kehidupan kita, setiap detik itu adalah anugerah Allah. Dan itu yang menjadi keharusan kita untuk tidak henti-hentinya mengucap syukur. Ya. Dan gereja kita pada hari ini, ya, sudah mengalami anugerah Allah selama 17 tahun. Dan kita saat ini datang kembali untuk mengucap syukur dari apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam gereja kita. Ya. Kita bertumbuh bersama-sama di dalam gereja ini. Ya. Jadi kita kembali datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur. Terpujilah firman Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali kami ke hadirat-Mu Tuhan, di mana firman-Mu telah ditaburkan pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan, Roh Kudus yang telah memimpin kami di dalam pengertian akan firman-Mu, dan Roh Kudus juga dengan senantiasa akan mengawal firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan bukan hanya sebagai pendengar firman saja, akan tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu itu. Agar supaya firman-Mu itu hidup di dalam kehidupan kami dan nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Biarlah kiranya Engkau mengajar kami melalui firman ini untuk selalu dan tidak lupa kembali kepadamu, mengucap syukur atas segala anugerah yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.